Informasi lainnya, 4 saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum persidangan terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya yang diduga telah merugikan negara senilai 130 miliar rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jilid 2 yang menjerat terdakwa Mukti Sulaiman, mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, dan Ahmad Nasuhi, mantan Kepala Biro Kesra, digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dengan agenda menghadirkan 4 saksi, yakni Ahmad Najib, mantan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, serta Ardani, mantan PLH Biro Hukum. Menurut Tiara Patidina, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel, dalam keterangan saksi di hadapan majelis hakim, cukup memperkuat dakwaan yang sudah didakwakan. Dari keterangan saksi, alhamdulillah keempat-empatnya pada dasarnya membenarkan fakta yang kami inginkan, yaitu dari anggaran sendiri ada beberapa aturan-aturan yang tidak sesuai. Contohnya dari Pergub dan juga ada dari Kemendagri. Aturan-aturan tersebut kurang lebih mengatur mengenai apabila dari penganggaran atau pemberian tugas sendiri harus didasari dengan adanya proposal. Sementara Iswandi Idris, kuasa hukum terdakwa Mukti Sulaiman, saat ditemui di sela sidang mengungkapkan bahwa keterangan 4 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidaklah memberatkan kliennya. Jauh ini ya saya lihat tidak ada yang merugikan di posisi klien kita, karena 4 saksi ini, satu dari Biro Hukum, satunya lagi dari PPKAD, Kabak Anggaran, satunya lagi dari Asisten Kesra, dan satunya mantan Kabiro Kesra. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih akan menghadirkan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Tajedi Busnan, TVRI Sumsel melaporkan. Setelah penetapan tersangka dan penggeledahan kantor DPRD Kabupaten Muara Enim, KPK telah menahan 10 anggota DPRD Muara Enim terkait korupsi Dinas Proyek PUPR Kabupaten Muara Enim. Lantas seperti apa sikap partai seharusnya pasca penahanan para anggota DPRD ini? Sudah bersama kami pengamat politik Citra Institut Bapak Yusa Farchan. Selamat petang Pak Yusa. Selamat petang Mbak. Baik Pak, terkait KPK sudah menahan para anggota DPRD, terkait aliran dana kasus proyek Dinas PU Kabupaten Muara Enim, ini bagaimana melihat fenomena ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama tentu kami merasa prihatin ya, karena kasus ini agak unik. Kekosongan 3 sekaligus, yang pertama Bupati, yang kedua Wakil Bupati, termasuk juga Sekda. Nah yang kedua, tentu kasus yang dialami oleh anggota DPRD Muara Enim ini merefleksikan adanya proses rekrutmen politik yang belum berjalan optimal bagaimana menghasilkan profil anggota dewan atau anggota DPRD yang capable, kemudian memiliki integritas dan punya tanggung jawab moral kepada konstituen. Nah, sementara kalau kita lihat sebetulnya undang-undang kita, terutama Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, kalau tidak salah pasal 141 ayat 2, memang di sana sudah ditegaskan bahwa rekrutmen partai politik ini dilakukan secara demokratis dan terbuka. Nah, hanya saja persoalannya frase demokratis dan terbuka ini sering ditafsirkan beragam, mengikuti selera dalam tanda kutip dan kepentingan elit partai, sehingga apa yang kita ekspektasikan terkait dengan profil anggota dewan yang duduk baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang punya nilai integritas ternyata jauh dari harapan. Nah, tentu kami sangat prihatin sekali apa yang terjadi di Muara Enim, dan sekalipun ini juga bukan yang pertama terjadi ya, tapi ini agak unik sifatnya karena itu tadi yang saya sampaikan, terjadi kekosongan kepala daerah. Ya kita tahu Pak Ahmad Yani baru menjabat kurang dari 1 tahun sudah dicokol oleh KPK, kemudian begitu juga dengan penggantinya Pak Juarsa baru 1,5 bulan menjabat sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Yang kedua berikutnya Mbak, saya kira
tentu apa yang dialami teman-teman di Muara Enim ini semakin menurunkan atau melemahkan derajat kepercayaan publik terhadap institusi DPRD sebagai institusi politik. Karena fungsi-fungsi yang melekat pada DPRD selain sebagai lembaga yang punya peran dan fungsi untuk melakukan monitoring, budgeting, kemudian juga fungsi legislasi, dan tidak kalah penting fungsinya sebagai instrumen perwakilan rakyat ini menjadi sangat terganggu. Sehingga apa yang kita harapkan terkait dengan profil DPRD sebagai institusi politik yang bisa dipercaya oleh publik ini sedikit banyak agak terganggu. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Yusa, ini ketika derajat kepercayaan publik ini menghilang ya, mulai pudar dan turun, khususnya terhadap 10 anggota DPRD ini, bagaimana sebaiknya sikap partai politik ini, Pak Yusa? Ya, tentu sanksi politiknya sebetulnya simpel. Partai politik dihukum pada saat pemilu berikutnya untuk tidak dipilih. Cuma persoalannya kan tidak sesimpel itu. Faktanya pemilu kemudian masih juga dipilih. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, ada apa? Nah, kalau tadi saya sebut bahwa proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik ini belum bisa optimal, salah satunya disumbang oleh tingginya kos politik. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita mengadopsi sistem proporsional terbuka di election kita. Dan sistem proporsional terbuka ternyata kan memang mengharuskan para calon-calon anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota ini bertarung dalam 2 kali medan pertarungan. Medan pertarungan pertama adalah bagaimana mereka merebut tiket pencalonan nomor urut dalam kurung. Nomor urut 1, nomor urut 2 dan seterusnya. Makin kecil nomor urut tentu semakin mahal dalam tanda kutip kos politiknya. Kemudian medan pertarungan kedua adalah di daerah pemilihan. Nah, setelah mereka mendapatkan tiket pencalonan, katakanlah nomor urut 1, ini tidak berhenti sampai di situ. Ada medan pertempuran yang lebih berat lagi yang harus mereka lalui, bagaimana untuk merebut suara pemilih. Nah, tentu yang tadi saya sampaikan ini ada kaitannya dengan kecenderungan bergeraknya demokrasi kita ke arah liberal kapitalistik. Sekalipun dalam konteks ini banyak pakar atau ilmuwan politik yang mengatakan ya memang demokrasi bagian dari anak kandung liberalisme. Nah, cuma dalam konteks ini saya kira tidak mesti demikian karena ekspektasi kita terhadap demokratisasi ini juga dibarengi dengan proses rekonsolidasi demokrasi lokal, tegaknya institusi politik, tegaknya marwah DPRD sebagai lembaga perwakilan politik. Nah, tingginya kos politik inilah yang membuat para anggota DPRD yang terpilih ini rame-rame melakukan korupsi bahkan secara berjamaah, dan ini jamak terjadi di beberapa daerah. Baik. Terima kasih Pak Yusa. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Yusa. Kita harapkan hal ini tidak terjadi lagi ya, khususnya di daerah-daerah, karena kita mengharapkan wakil rakyat adalah pilihan rakyat yang terbaik. Terima kasih Pak Yusa, selamat petang dan selalu sehat. Mbak. Baik, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kelangkaan LPG 3 kg di Kabupaten Musirawas